Makhluk apa ini? Abis Roy Suryo dimaki Ali Ngabalin, ungkap proyek uang dibalik isu ijazah Jokowi. Ya memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mensrea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri Jazz lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 100, ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 1115 dan 1117 itu identik. 11, saya ulangi ya, 1115 dan 1117 itu identik. Tetapi 1115 tidak identik dengan 1120. 1117 tidak identik dengan 1120. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan
hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Jadi begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, itu loh. Jadi maksud apa orang itu gak ada etikanya? Udah cari makan dengan gaya yang halalan dan toyiba. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top loh itu. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan. Bejat. Mau ilmu mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat. Kita to the point. Tidak ada ini judul to the point. To the point aja. Jadi gini, soal tuduhan seseorang itu menurut saya ngaco dan ngawur ya gitu. Artinya dia malah menebar hoax ya gitu. Jadi karena sama sekali sikap dari saya secara pribadi, Dr. Rismon, kemudian Dr. Tifa dan beberapa teman-teman peneliti ini adalah sikap-sikap seorang ilmuwan, seorang peneliti, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelompok atau aktivis tertentu. Bahkan kami pun sebenarnya bukan bagian dari karena kami ini adalah ahli yang kemudian diminta datang. Bahkan ketika kami meneliti di Jogja pun waktu itu kami datang sendiri, pulang sendiri, ongkos sendiri, tidak ada apapun. Jadi kalau ada orang yang menuduh kami itu, saya kira itu otaknya palsu, ya, sepalsu dokumen yang diteliti. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pun ikut merespons bahwa isu ijazah Jokowi sudah keterlaluan. Bahlil memohon kepada semua pihak untuk mencari isu yang lebih produktif demi kebaikan bangsa dan negara. Bapak Presiden Jokowi, Presiden yang ke-7, saya jujur mengatakan bahwa kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan. Awalnya kan selalu diduga, sekalipun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah, sekarang sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7, Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, udahlah, kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara ya. Makasih. Saking begitu lamanya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, orang-orang hanya itu saja. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini. Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil semua peristiwa-peristiwa penting itu, seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK
hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Ngabalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama yang Abang maksud fix Roy Suryo, meskipun tadi Roy Suryo sudah bantah. Ada Rismon, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Masa mereka cuma lakukan itu saja, kemudian sudah klarifikasi, Pak, kita kalau mau caleg, kalau ijazah kita diragukan oleh KPU, maka yang bisa melakukan klarifikasi itu adalah sekolah yang mengeluarkan ijazah kami. Sekarang Universitas Gadjah Mada telah melakukan klarifikasi, telah memberikan keterangan tentang posisi ijazah Jokowi. Masa sih belum lagi sih? Masa sih tidak diterima pernyataan itu? Masa sih UGM bukan institusi resmi? Kok kita tidak kapok-kapok, tidak bisa menyelesaikan perkara? Harus ada meminta otoritas. Iya, menanyakan apa Anda meneliti ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi, dan apa Anda untuk meneliti lembar pengesahan skripsi Joko Widodo gitu. Waduh, kok sepertinya ingin menggiring bahwa seolah-olah kita nggak punya hak atau ilegal. Iya, ilegal gitu. Itu saya sedih sih dengan pertanyaan itu. Bagaimana kok seolah-olah kita butuh izin kepolisian atau izin hakim atau izin otoritas tertentu untuk meneliti sesuatu yang bagi kita publik itu perlu jawaban. Betul. Nah, nanti saya coba nih kontak beberapa mungkin ya badan-badan yang biasa meneliti atau kampus-kampus supaya kita clearkan itu dengan Kemristek-Dikti. Iya. Supaya mereka juga bersuara soal ini. Iya. Bahwa kepolisian menanyakan kepada para peneliti, kamu punya hak atau tidak? Iya. Otoritas Anda apa? Nah, apakah itu sudah dilarang, dibuat ilegal oleh kepolisian di Indonesia ini? Mantan tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mohtar Ngabalin yakin jika Roy Suryo bakal dipenjara. Ya, Ali Ngabalin menduga jika ada proyek besar di balik Roy Suryo dan yang lain menyebarkan isu ijazah Jokowi palsu. Sebelumnya Polri sudah menyimpulkan jika ijazah Jokowi dipastikan asli. Diungkapkan Ali Ngabalin jika kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tender yang menghabiskan banyak uang. Ali pun mengaku tak habis pikir, sosok Jokowi yang sudah melanglang buana di Indonesia justru dituduh negatif. Saya datang juga ke Pak Jokowi kemudian saya sempat ngobrol dengan beliau soal ini kasus ijazah, kata Ali Ngabalin, melansir tayangan di kanal YouTube Sindo News. Orang ini luar biasa dalam sejarah politik dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode, bagaimana bisa ada yang menuduh ijazahnya palsu? Imbuh dia, orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan, tegas Ali Ngabalin. Ia mengatakan, mestinya para pelapor ijazah Jokowi tersebut mencari makan dengan cara yang benar, bukan dengan mencaci sampai menuduh. Cari makan dengan gaya yang halal. Masak cari makan dengan gaya menghujat dan caci maki, katanya. Menurutnya, ada maksud terselubung yang dimiliki para pelapor ijazah Jokowi. Sekarang kita bisa lihat, kita to the point. Kalau dilihat, setiap statemen itu kan hanya segitu-gitu saja tidak berkembang, tutur Ngabalin. Ukurannya gampang, tinggal kita nilai. Kalau sudah keluar hujatan, makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban, katanya. Ia menyindir para pelapor ijazah Jokowi ingin tenar dengan cara tak halal.